biru seperti obat nyamuk. Ini merupakan salah satu keramik Tiongkok dinasti Sung yang cukup langka ini. Ini apa sih kok? Batu kok aneh ini ya? Nah, ini sangat unik ini, Pak. Oh, Pak, kayaknya ini jejak sesuatu peradaban megalitik karena ini ada lubangnya ini, Pak ya. Nah, ini ada sesuatu yang bermotif ini, kayak batu burit ya, kayak batu burit. Batu burit sendiri nih dipercaya untuk mengasah pusaka pada waktu. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya Pak, ini sebenarnya di lereng gunung apa Pak ini, Kak? Gunung Anjas-Moro. Kok tanahnya itu kuning Pak, kayak emas, sungainya aja kuning seperti kuning, itu Pak? Iya, iya. Oh ya Pak. Lumpurnya kuning. Gimana kemudian cerita-cerita sejarah yang ada berkembang di desa ini? Katanya ada semacam lokasi perkampungan kuno Majapahit Pak ya? Ada di sana ada. Di sana Pak ya? Ya, di sana ada bekas perkampungan. Itu, ya yang di apa ya di sana itu yang bukti saksi bisusnya ada pecah-pecahan tembikar kayak itu oh, ya. banyak sekali Iya. fragmen tembikar ya. Pak ya? Iya. Iya. Ini memang masyarakat desa ini mengenalnya sebagai bekas perkampungan kuno Pak ya? Iya, bekas perkampungan kuno. Kalau ini sungai apa Pak ini? Ini Sungai Pakem. Sungai Pakem Pak ya? Iya, ini Sungai Pakem. Kalau nyemplung ke sini boleh Pak? Boleh. Oh iya. Wah, ini ya nggak boleh. Ini warnanya coklat Pak, aduh mantep. Kewal kono. Loh, ada ayam Pak. Bangke. Iya Pak. Nah ini. Sebenarnya status tanahnya seperti ini kepemilikan pribadi atau perhutani Pak kalau di sini? Ini pribadi. Pribadi Pak ya? Milik, iya. Tanah kering Pak ya berarti Tanah ya? kering. Oh iya Pak, ini banyak sekali. Iya. Kita ketahui fragmen tembikar di sini ya? Iya. Dan terakota seperti ini Pak? Iya. Menandakan memang jejak-jejak peradaban yang tersembunyi. Jadi kita memang ada beberapa sumber negara Kertagama. Sehabis hujan, Raja Hayam Wuruk ini bertamasya ke Siman di selatan Jalagiri. Itu ternyata sangat ramai, ada upacara prasetyan. Begitu juga mengunjungi Wewe Pikatan Candi Limo. Dan saat ini itu kan kalau Candi Limo di Kecamatan Jatirejo Pak ya? Jatirejo ya. Sedangkan Wewe masuk Kecamatan Gondang Pak ya? Gondang. Ya. Dan Pikatan. Jadi Wewe Pikatan ini saat ini masih menjadi apa namanya, kalau Wewe masih nama di dusun ya. Ya. Pikatan ini menjadi nama sungai. Sungai Nah, ini kok Pikatan. ada mangga Pak. Mangganya siapa Pak? Punya saudara saya. Iya dah. Iya. Ini mangga matang apa mangga muda Pak ini Pak? Mentah. Mangga mentah Pak ya? Ya busuk. Oh ya busuk ini. Iya kreatif Pak ya. Alpukat juga dibudidayakan di sini Pak ya. Iya. Nah ternyata di sini, oh ini tanaman apa Pak ini? Ya, ini porang. Oh porang ini Pak. Ini porang, ini tanaman porang. Oh yang program pemerintah itu ya? Iya. Oh iya. Porang. Hati-hati Pak, jangan sampai kepreset Pak. Jeblok. Dan memang jeblok ya Pak ya, licin. Lah ini banyak sekali juga fragmen apa namanya keramik Tiongkok Pak seperti ini. Nah jadi ini diduga ada cuilannya fragmen Tiongkok. Kemungkinan ini dinasti Sung teman-teman ya. Dinasti Sung sendiri itu berjaya di dataran Tiongkok itu antara abad ke 10, 11, 12. Nah ini ya. Lah, ini Pak Darman menemukan gambar atau keramik Tiongkok dengan motif biru seperti obat nyamuk. Ini merupakan salah satu keramik Tiongkok dinasti Sung yang cukup langka ini. Karena memang sehabis hujan ini terkena air hujan, jadi bersih Pak ya. Dapat kita kumpulkan. Artinya di sini dulu ini semacam memang perkampungan elit. Jadi di antara tanaman-tanaman porang ini banyak sekali fragmen-fragmen pecahan tembikar, terakota, keramik Tiongkok. Ini sampai sana ya. Sebenarnya sampai sana. Oh, ini kayak sebuah daratan tinggi, ya. Kayak pemukiman masa kuno ya. Iya. Bekas pemukiman kerajaan. Ini, bekas keramik-keramik masih banyak. Banyak sekali nih. Apa namanya? Pecahan-pecahan tembikar seperti ini. Kemungkinan ini adalah pecahan gentong atau kuali atau kemudian wadah air ya, semacam jambangan. Ini kan? Ini kan, udah banyak ya. Oh iya sekali lah.
Jadi jika kita kemudian merunduk ya sebentar, ini ternyata penuh dengan fragmen tembikar yang cukup banyak. Dan ini keramik ya. Dan ada keramik yang bermotif di sini ya, seperti tinggalan dinasti Ming ya. Dinasti Ming sendiri memang menggantikan dinasti Yuan. Dinasti Yuan itu dinasti Mongol, Kubilai Khan, yang kemudian digulingkan oleh sekte Ming ya. Nah ini yang kemudian berhasil menggulingkan kekaisaran Mongol ini ya, banyak sekali. Banyak ini. Ya ini kan. Banyak kan? Sekali memang. Nah ini kan. Ternyata iya. Kan? Mungkin nanti kita juga karena habis hujan, semacam semua tercuci gitu ya. Kelihatan tercuci semua ini. airnya, emas dan permata itu bisa kelihatan. Nah ini ada banyak sekali fragmen-fragmen yang ada di sini. Dan diduga memang sesuai dengan negara Kertagama, kemungkinan ini adalah yang identik dengan ada juga keramik dengan hiasan warna seperti berambang bawang merah ya. Nah ini cukup langka ini teman-teman. Nah ini kemungkinan ini perkampungan elit pada masa kerajaan Majapahit. Jadi semacam itu ada pasanggerahan atau ada semacam base camp untuk perburuan. Para raja itu juga hobi berburu, sebagaimana dalam negara Kertagama, Hayam Wuruk dan seluruh pembesar Majapahit itu berburu di hutan Nandawa. Bernandawa. Nah itu. Kemudian yang sangat unik dalam cerita perburuan Nandawa ini durian Pak ya? Ya durian. Duriannya masih pentil-pentil teman-teman. Ini. Jadi ini logrok ini. Loh, oh ini yang sudah besar-besar, ada yang matang apa Pak? Belum ya? Belum, masih kecil ya? Masih kecil. Masih kecil. Banyak keramik-keramik ya. Lah, banyak sekali ternyata di sini memang ada semacam jejak pemukiman yang hilang atau bekas perkampungan kuno kerajaan Majapahit penuh dengan keramik dinasti Sung. Nah, penuh dengan keramik dinasti Sung. Selain hati-hati ya teman-teman karena mungkin kena durian. Nah, ini. Nah, kan? Nah, banyak sekali. Selain itu fragmen tembikar ini beraneka, ketebalannya itu bervariasi, ada yang sangat tebal. Nah ini Pak, ada keramik Tiongkok Pak, itu Pak, besar Pak. Oh iya, ini Pak. Kan? Ini ada jejak ya keramik Tiongkok dinasti Sung yang besar. Dan coba di sini, ini penuh dengan fragmen-fragmen tembikar-tembikar kuno yang menandakan di sini dahulu pada masanya sangat ramai sebagaimana pemberitaan dari negara Kertagama. Jadi desa Siman di selatan Jalagiri ini sangat ramai dan Raja Hayam Wuruk menghadiri upacara prasetyan. Ini apa sih kok batu kok aneh ini ya? Nah, ini sangat unik ini Pak. Loh, Pak, kayaknya ini jejak sesuatu peradaban megalitik karena ini ada lubangnya yang kotak. Kemungkinan ini ada tanda-tanda tertentu yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Kemungkinan di bawahnya ini ada sesuatu Pak. Yang unsur-unsur biasanya persajian, waktu itu pemujaan, unsur megalitik, neolitik gitu ya. Batu-batu seperti ini banyak lah itu Pak, ada kayak struktur megalitikum Pak ini Pak. Iya, ini batu-batu banyak. Peradaban asli yang dinamakan sebagian literasi mengatakan adalah Kapitayan gitu ya. Sedangkan pada masa Majapahit sebenarnya disebut Kabuyutan, itu merupakan agama lokal Nusantara sebelum kemudian perkembangan agama Hindu dan Buddha. Dan dalam kemudian kajian sejarah ini dikenal dengan peradaban Neolitik Megalitik ya, Neolitik Megalitik. Dan peradaban Neolitik Megalitik ini terus berlangsung di dalam perkembangan kerajaan-kerajaan kuno Hindu-Buddha yang dikenal dengan agama Kabuyutan yang dibedakan ya dengan agama penganut Buddha di bawah naungan Dharmadaksa Kasogatan, penganut Hindu di bawah naungan Dharmadaksa Kasaiwan, dan segala bentuk-bentuk Kabuyutan seperti inilah ini. Ada struktur, diduga ini adalah bagian dari struktur megalitik ya, peradaban Neolitik Megalitik, semacam menhir, dolmen ya, atau struktur berundak. Nah ini, coba ini ada sesuatu yang aneh Pak ini ya. Nah ini batu-batu aneh. Nah seperti ini Pak ya. Nah ini ada sesuatu yang bermotif ini, kayak batu gurit ya, kayak batu gurit. Batu gurit sendiri ini dipercaya untuk mengasah pusaka pada waktu itu. Apakah ini kapak ya? Kayak kapak ya? Kapak ya? Iya, kayak kapak batu, kayak batu manusia purba atau masyarakat prasejarah. Nah, ini juga ada batu yang cukup aneh yang diduga
pada masa Neolitik Megalitik ini sebagai menhir ya, sebagai menhir pemujaan. Permukaannya juga cukup aneh ya. Jadi seperti apa namanya? Seperti kulit ular naga ya. Jadi penuh dengan sisik-sisiknya itu loh. Nah ini batu aneh ini. Nah ini, dan memang di sini juga ada semacam apa ya, pondok kecil gitu ya. Iya. Untuk para petani ya, berteduh dari terik matahari dan hujan lah. Di ini memang banyak sekali harta-harta karun yang masih terpendam di dalamnya. Ini adalah temuan permukaan ya. Belum lagi kemudian kalau digali kemungkinan banyak sekali harta karun yang masih terpendam di dalam tanah ini. Artinya memang peradaban Jawa Timur ini sebenarnya memiliki rentang yang cukup panjang ya, mulai dari prasejarah 300 sebelum Masehi, atau kemudian nah ini juga batu datar ini, kemungkinan ini juga merupakan dolmen atau meja batu ya, dolmen atau meja batu yang bulat yang berfungsi sebagai persajian pada masa peradaban Neolitik Megalitik yang kemudian terus berlangsung. Dan selain kemudian berita Negara Kertagama, cerita tentang perburuan hewan di hutan Mandawa, di hutan Nandawa ya, dalam Negara Kertagama itu diceritakan bahwasanya para singa itu dihadap oleh serigala. Serigala mengatakan apa yang harus kita perbuat kalau kemudian ada yang memburu kita. Terus kemudian singa mengatakan kalau orang jahat gitu ya, lebih baik kita menyingkir atau melawannya menang. Kalau kalah kita akan mati konyol gitu jawabnya singa. Kemudian ada rusa, kijang ya, kancil dan kelinci itu mengatakan kita harus lari saja. Tapi kemudian banteng, badak dan harimau mengatakan kamu licik, kita harus berperang sampai kemudian darah titik penghabisan sebagai seorang kesatria. Kemudian Sia mengatakan tunggu dulu, kita harus tahu lawan kita. Kalau yang kita lawan adalah Tripaksa, yaitu para pendeta, resi, Buddha dan Saiwa gitu namanya, Tripaksa. Jadi di Majapahit agama itu ada Tripaksa, yaitu golongan agama Buddha, golongan agama Hindu dan golongan agama resi. Tripaksa ini kalau ketemu dengan Tripaksa kita ikut saja ya, ikut sesuai dengan arahan para pendeta, katanya singa seperti itu. Kalau ketemu dengan raja kita menyerah saja, karena raja itu adalah perwakilan dewa, sehingga jika kita terbunuh oleh raja maka dosa kita akan diampuni segalanya dan kita masuk surga. Tetapi kalau kemudian yang ketiga gitu ya, kalau kemudian yang pertama Tripaksa, yang kedua jika raja gitu, kita bertemu raja maka kita ikut saja, dan yang ketiga kita itu bertemu siapa ya yang melawan kita itu, lupa. Intinya kita harus bertarung sampai mati gitu ya, daripada kemudian mati konyol. Sehingga kemudian singa ini sangat luar biasa sekali. Ada semacam dialog kalau kemudian hewan-hewan yang ada di hutan ini bertemu siapa yang memburu kita, itu ada spesifikasinya masing-masing, dan ini luar biasa sekali. Bahkan dalam perburuan itu ya ada semacam ajaran-ajaran rahasia pada masa kerajaan kuno yang termasuk kemudian diajarkan dalam kitab Negara Kertagama oleh Mpu Prapanca ya. Ini salah satu pelajaran yang kemudian ada sedikit ya edukasi tentunya dari menggali epik-epik atau dari menggali kitab-kitab kuno, terutama masa kerajaan Majapahit bersama Pak siapa ini Pak? Darman. Pak Darman. Ya. Sebenarnya lokasi ini lebih dekatnya terletak di desa mana sih Pak? Ini desa Blentreng. Di Dusun Blentreng, desa Ngembat. Dusun Blentreng, desa Ngembat ya, Kecamatan Iya. Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan ini identik dengan berita Negara Kertagama dalam Pupuh 50. Nah, Pupuh 50 dikatakan bahwasanya ya seperti itu, sehabis hujan Raja Hayam Wuruk senantiasa bertamasya ke selatan Jaragiri, mengunjungi Siman yang sangat ramai dalam upacara prasestan, termasuk mengunjungi Candi Limo, Wewe dan Pikatan. Semoga bermanfaat.